Dalam dunia modern, kita hidup di tengah kesibukan yang tidak pernah berhenti. Notifikasi datang tanpa jeda, email menuntut respons cepat, pertemuan berganti pertemuan, dan hampir setiap saat, perhatian kita terpecah ke banyak arah sekaligus. Cal Newport memulai deep work dengan satu pengamatan penting, bahwa manusia modern semakin sibuk, namun semakin jarang bekerja secara mendalam. Kita sering menyamakan kesibukan dengan produktivitas. Padahal, tidak semua aktivitas memberi nilai yang sama. Banyak pekerjaan yang kita lakukan bersifat dangkal, mudah dikerjakan, mudah digantikan, dan seringkali dilakukan dalam keadaan setengah fokus. Newport menyebut aktivitas semacam ini sebagai shallow work. Sebaliknya, ada jenis pekerjaan lain yang membutuhkan konsentrasi penuh. Pekerjaan yang menuntut upaya kognitif tinggi, yang tidak bisa dilakukan sambil terganggu, dan yang hasilnya benar-benar bermakna. Inilah yang disebut deep work. Dalam pendahuluan buku ini, Newport menegaskan bahwa kemampuan untuk bekerja secara mendalam semakin langka, namun justru semakin bernilai. Di tengah dunia yang penuh distraksi, mereka yang mampu fokus secara mendalam akan memiliki keunggulan besar, baik secara profesional maupun secara intelektual. Namun ironisnya, lingkungan kerja modern seringkali justru memusuhi fokus. Budaya respons cepat, keterhubungan tanpa henti, dan tuntutan untuk selalu terlihat sibuk perlahan mengikis kemampuan kita untuk berpikir mendalam. Pendahuluan deep work tidak ditulis sebagai nostalgia terhadap masa lalu yang lebih tenang. Ini juga bukan seruan untuk menolak teknologi. Sebaliknya, Newport mengajak kita untuk melihat fokus sebagai sebuah keterampilan. Keterampilan yang bisa dilatih, keterampilan yang bisa dilindungi, dan keterampilan yang menentukan kualitas hasil kerja kita. Buku ini juga mengajukan satu pertanyaan mendasar. Jika perhatian adalah aset terbatas, kepada apa kita memberikannya? Karena pada akhirnya, cara kita menggunakan perhatian akan menentukan apa yang kita hasilkan, apa yang kita pelajari, dan siapa diri kita sebagai profesional. Pendahuluan ini menjadi dasar bagi seluruh isi deep work, bahwa di dunia yang semakin terganggu, kemampuan untuk fokus bukan sekedar keunggulan tambahan, melainkan syarat utama untuk menghasilkan karya yang bernilai dan bermakna. Dan dari sinilah, Cal Newport membawa kita lebih jauh ke inti gagasan buku ini. Apa itu deep work dan mengapa ia begitu penting di zaman sekarang? Bagian 1. Apa itu deep work dan shallow work? Setelah memahami bahwa fokus semakin langka di dunia yang penuh distraksi, Cal Newport membawa kita ke inti gagasan bukunya. Ia memulai dengan satu pembedaan penting. Pembedaan yang sederhana namun sangat menentukan cara kita bekerja dan berpikir. Pembedaan antara deep work dan shallow work. Deep work adalah aktivitas yang menuntut konsentrasi penuh. Pekerjaan yang dilakukan tanpa gangguan, tanpa perpindahan perhatian, dan tanpa keterpecahan fokus. Ini adalah jenis pekerjaan yang memaksa otak bekerja keras, yang mendorong batas kemampuan kognitif, dan yang menghasilkan nilai tinggi. Sebaliknya, shallow work adalah aktivitas yang bersifat ringan dan reaktif. Tugas-tugas administratif, membalas email tanpa henti, rapat yang tidak jelas tujuannya, aktivitas yang bisa dilakukan sambil terganggu atau berpindah-pindah perhatian. Newport menekankan bahwa shallow work bukan berarti tidak penting, namun ia jarang menciptakan nilai jangka panjang. Masalahnya, dunia kerja modern semakin dipenuhi oleh pekerjaan dangkal. Kita sibuk, tetapi tidak selalu produktif. Kita aktif, namun jarang benar-benar mendalam. Dalam bagian ini, Newport menegaskan bahwa kemampuan melakukan deep work adalah keterampilan. Dan seperti keterampilan lain, ia bisa diperkuat atau justru dilemahkan oleh kebiasaan sehari-hari. Setiap kali kita membiarkan perhatian terpecah oleh notifikasi, kita melatih otak untuk menjadi dangkal.
Sebaliknya, setiap kali kita bertahan dalam konsentrasi penuh, kita melatih otak untuk bekerja lebih dalam. Newport juga menekankan bahwa deep work berkaitan erat dengan dua hal penting. Pertama, kemampuan belajar hal baru dengan cepat dan efektif. Kedua, kemampuan menghasilkan karya dengan kualitas tinggi. Di dunia yang terus berubah, mereka yang bisa belajar cepat dan bekerja dengan mendalam akan selalu unggul. Bukan karena mereka lebih sibuk, melainkan karena mereka menggunakan perhatian sebagai aset berharga. Bagian ini mengajak kita melihat kembali cara kita bekerja. Berapa banyak waktu yang benar-benar kita habiskan dalam kondisi fokus penuh? Dan berapa banyak energi yang justru habis untuk aktivitas dangkal yang terasa mendesak, namun tidak selalu penting? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi fondasi bagi seluruh buku Deep Work. Karena sebelum kita belajar bagaimana bekerja secara mendalam, kita perlu menyadari betapa seringnya kita bekerja secara dangkal. Dan dari kesadaran inilah, Cal Newport membawa kita ke bagian berikutnya. Bagian yang menjelaskan mengapa deep work bukan hanya berguna, tetapi semakin penting di dunia modern. Bagian 2. Mengapa deep work sangat penting? Setelah memahami perbedaan antara deep work dan shallow work, Cal Newport mengajukan pertanyaan lanjutan yang jauh lebih mendasar. Mengapa kemampuan bekerja secara mendalam menjadi begitu penting di dunia modern? Jawabannya tidak sederhana, namun sangat relevan dengan cara dunia kerja berubah. Newport menjelaskan bahwa kita hidup di era ekonomi pengetahuan. Nilai utama tidak lagi dihasilkan oleh tenaga fisik semata, melainkan oleh kemampuan berpikir, belajar, dan memecahkan masalah pada tingkat yang tinggi. Dalam konteks ini, ada dua kemampuan yang menentukan keberhasilan profesional. Yang pertama adalah kemampuan untuk mempelajari hal baru dengan cepat. Yang kedua adalah kemampuan untuk menghasilkan karya dengan kualitas tinggi. Dan kedua kemampuan ini memiliki satu syarat utama, konsentrasi yang mendalam. Tanpa fokus, pembelajaran menjadi dangkal. Tanpa fokus, hasil kerja menjadi biasa-biasa saja. Newport menekankan bahwa deep work adalah kondisi mental yang memungkinkan otak bekerja pada kapasitas terbaiknya. Di dalam fokus yang mendalam, kita tidak hanya mengerjakan tugas, tetapi membangun pemahaman. Kita tidak sekedar menyelesaikan pekerjaan, tetapi menciptakan nilai. Selain nilai profesional, Newport juga menyoroti dimensi psikologis dari deep work. Bekerja secara mendalam memberikan rasa kepuasan yang berbeda. Bukan kepuasan karena sibuk, bukan pula karena diakui orang lain, melainkan kepuasan karena kita tahu bahwa waktu dan kemampuan kita digunakan secara bermakna. Ketika perhatian kita utuh, kita merasakan keterlibatan penuh dengan apa yang kita kerjakan. Dan dari keterlibatan inilah rasa makna dalam bekerja muncul. Sebaliknya, pekerjaan yang dangkal sering meninggalkan kelelahan tanpa kepuasan. Kita merasa lelah, namun tidak merasa selesai. Sibuk, namun tidak merasa berkembang. Newport mengingatkan bahwa jika kita tidak secara sadar melindungi kemampuan untuk fokus, lingkungan modern akan menggerusnya sedikit demi sedikit. Bukan karena kita lemah, melainkan karena distraksi telah dirancang untuk menarik perhatian kita sebanyak mungkin. Karena itu, deep work bukan sekedar kebiasaan kerja. Ia adalah pilihan sadar tentang bagaimana kita menggunakan kapasitas berpikir kita. Bagian ini menegaskan bahwa fokus bukanlah kemewahan. Ia adalah kebutuhan. Dan bagi siapapun yang ingin bertumbuh secara profesional dan intelektual, deep work bukan lagi opsional. Dari pemahaman inilah, Cal Newport membawa kita ke tahap berikutnya. Tahap yang tidak lagi hanya menjelaskan mengapa deep work penting, tetapi bagaimana ia dapat dipraktekkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bagian 3. Aturan pertama, bekerja secara mendalam. Setelah memahami mengapa deep work sangat penting, Cal Newport membawa kita ke langkah praktis pertama. Ia menyebutnya sebagai aturan paling mendasar, bekerja secara mendalam. Namun, Newport segera menegaskan bahwa bekerja secara mendalam bukan sekedar soal niat,
Ia adalah soal sistem. Tanpa struktur yang jelas, niat untuk fokus akan selalu kalah oleh distraksi. Karena itu, Newport memperkenalkan beberapa pendekatan untuk mempraktikkan deep work dalam kehidupan nyata. Pendekatan pertama disebut pendekatan monastik. Dalam pendekatan ini, seseorang secara ekstrim menghilangkan hampir semua gangguan. Waktu dan perhatian didedikasikan sepenuhnya untuk pekerjaan bernilai tinggi. Pendekatan ini tidak cocok untuk semua orang, namun menunjukkan satu prinsip penting. Fokus membutuhkan pengorbanan. Pendekatan kedua adalah pendekatan bimodal. Dalam pendekatan ini, waktu dibagi secara tegas antara periode fokus mendalam dan periode aktivitas lain. Ada saat untuk tenggelam dalam konsentrasi penuh, dan ada saat untuk urusan administratif atau sosial. Pendekatan ketiga adalah pendekatan ritmik. Ini adalah pendekatan yang paling realistis bagi banyak orang. Fokus dibangun melalui kebiasaan harian. Waktu deep work ditetapkan secara konsisten, sehingga otak terbiasa masuk ke kondisi fokus tanpa banyak perlawanan. Pendekatan keempat adalah pendekatan jurnalistik. Pendekatan ini menuntut kemampuan berpindah cepat ke kondisi fokus mendalam di sela-sela kesibukan. Namun, Newport menegaskan, pendekatan ini hanya efektif bagi mereka yang telah melatih fokusnya dengan baik. Dari keempat pendekatan ini, satu pesan menjadi jelas. Deep work tidak terjadi secara kebetulan. Ia membutuhkan ritual, ia membutuhkan batas, dan ia membutuhkan keputusan sadar tentang kapan dan di mana fokus akan dilakukan. Newport juga menekankan pentingnya lingkungan. Tempat kerja yang sama dapat menghasilkan kualitas fokus yang sangat berbeda, tergantung bagaimana kita mengaturnya. Fokus tidak tumbuh di ruang yang penuh gangguan, ia tumbuh di ruang yang dirancang dengan sengaja. Bagian ini mengajarkan bahwa bekerja secara mendalam bukan tentang bekerja lebih lama, melainkan bekerja dengan intensitas yang tepat. Bukan tentang memaksakan diri, melainkan tentang menciptakan kondisi di mana fokus bisa muncul secara alami. Dan setelah kita memahami bagaimana deep work diciptakan melalui struktur, Cal Newport membawa kita ke tantangan berikutnya. Tantangan yang sering tidak terlihat namun sangat menentukan, yaitu kemampuan kita untuk menghadapi kebosanan. Bagian 4. Aturan kedua. Terima kebosanan. Setelah memahami bahwa fokus membutuhkan struktur, Cal Newport mengajak kita melihat satu hambatan lain yang sering diabaikan. Hambatan itu adalah ketidakmampuan kita untuk merasa bosan. Di dunia modern, kebosanan hampir selalu dihindari. Setiap jeda kecil langsung diisi dengan layar. Setiap momen menunggu diisi dengan notifikasi. Setiap ketidaknyamanan mental segera ditenangkan dengan distraksi. Newport menegaskan bahwa kebiasaan ini secara perlahan melatih otak untuk tidak mampu fokus. Ketika kita terbiasa memberi stimulasi setiap saat, otak kehilangan kemampuan untuk bertahan dalam satu aktivitas yang menuntut konsentrasi. Inilah alasan mengapa banyak orang sulit masuk ke kondisi deep work. Bukan karena mereka malas atau kurang cerdas, melainkan karena otak mereka tidak pernah dilatih untuk bertahan tanpa distraksi. Aturan kedua ini mengajarkan satu hal yang sederhana, namun menantang. Belajar menerima kebosanan. Bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai latihan. Newport menjelaskan bahwa kemampuan untuk fokus berbanding lurus dengan kemampuan menahan dorongan untuk berpindah perhatian. Setiap kali kita merasa bosan dan tidak langsung mencari distraksi, kita sedang melatih otak untuk tetap berada dalam satu kondisi mental. Sebaliknya, setiap kali kita langsung mengalihkan perhatian, kita memperkuat kebiasaan untuk menjadi dangkal. Newport tidak menyarankan kita hidup tanpa hiburan. Ia juga tidak menolak teknologi. Yang ia tekankan adalah pentingnya pemisahan yang jelas antara waktu fokus dan waktu distraksi. Jika kita ingin fokus mendalam saat bekerja, kita harus berhenti memberi otak distraksi setiap kali ada jeda kecil. Aturan ini mengingatkan kita bahwa fokus bukan hanya dibangun saat kita bekerja, tetapi juga saat kita tidak bekerja.
Cara kita menggunakan waktu luang, waktu menunggu, dan waktu diam, semuanya membentuk kapasitas konsentrasi kita. Dengan menerima kebosanan, kita tidak sedang menyiksa diri. Kita sedang mengembalikan kemampuan otak untuk berpikir dalam. Dan ketika kemampuan ini mulai pulih, deep work tidak lagi terasa sebagai beban berat, melainkan sebagai kondisi alami yang bisa dimasuki dengan lebih mudah. Setelah membangun fokus melalui struktur dan melatihnya melalui kebosanan, Cal Newport membawa kita ke tantangan berikutnya. Tantangan yang sangat dekat dengan kehidupan modern, yaitu cara kita berhubungan dengan teknologi, khususnya media sosial. Bagian 5. Aturan ketiga. Tinggalkan media sosial. Setelah membangun struktur fokus dan melatih otak untuk menerima kebosanan, Cal Newport membawa kita ke sumber distraksi yang paling dominan di kehidupan modern, media sosial. Newport tidak memulai bagian ini dengan larangan keras. Ia juga tidak memposisikan diri sebagai penentang teknologi. Sebaliknya, ia mengajak kita bersikap jauh lebih kritis. Pertanyaan yang diajukan sederhana, namun jarang kita tanyakan. Apakah alat ini benar-benar memberi nilai yang sebanding dengan perhatian yang kita berikan? Newport menjelaskan bahwa media sosial dirancang untuk menarik perhatian, bukan sebagian, melainkan sebanyak mungkin. Setiap notifikasi, setiap pembaharuan, setiap umpan balik instan, melatih otak untuk terus mencari stimulasi. Masalahnya bukan pada satu kali penggunaan, melainkan pada kebiasaan yang terbentuk secara perlahan. Ketika perhatian kita terus terfragmentasi, kemampuan untuk bekerja secara mendalam ikut melemah. Newport memperkenalkan apa yang ia sebut sebagai craftsman's mindset, sebuah cara berpikir yang menilai alat bukan dari seberapa populer atau umum digunakan, melainkan dari seberapa besar ia mendukung tujuan inti kita. Dalam konteks ini, pertanyaannya bukan apakah media sosial bermanfaat, melainkan apakah manfaatnya cukup besar untuk membenarkan biaya perhatian yang saya keluarkan. Newport menekankan bahwa tidak semua alat harus digunakan hanya karena tersedia. Setiap alat memiliki harga tersembunyi, dan harga media sosial adalah perhatian kita. Aturan ini tidak mengharuskan semua orang menghapus media sosial sepenuhnya, namun ia menuntut keputusan yang sadar. Jika sebuah alat menggerus kemampuan fokus, mengurangi kualitas berpikir, dan tidak memberi kontribusi nyata pada tujuan utama hidup dan kerja kita, maka alat itu perlu dipertimbangkan ulang. Newport mengingatkan bahwa perhatian adalah sumber daya terbatas. Setiap menit yang kita berikan kepada distraksi adalah menit yang tidak bisa kita gunakan untuk berpikir, belajar, atau mencipta secara mendalam. Dengan mengelola media sosial secara selektif, kita bukan sedang kehilangan koneksi, kita sedang melindungi kapasitas berpikir kita sendiri. Dan ketika perhatian kembali utuh, deep work tidak lagi harus berjuang melawan arus distraksi yang konstan. Dari sini, Cal Newport membawa kita ke aturan terakhir, aturan yang menantang cara kita bekerja sehari-hari dan mengajak kita menilai ulang apa yang benar-benar layak mendapat perhatian penuh. Bagian 6. Aturan keempat. Kurangi shallow work. Setelah membahas fokus, kebosanan, dan teknologi, Cal Newport membawa kita ke tantangan yang paling nyata dalam kehidupan kerja sehari-hari. Shallow work. Pekerjaan dangkal bukanlah sesuatu yang asing. Ia hadir dalam bentuk email yang tidak ada habisnya, rapat yang minim arah, laporan rutin, dan berbagai aktivitas reaktif yang terasa mendesak, namun jarang benar-benar penting. Newport menegaskan bahwa masalah utama bukan pada keberadaan shallow work itu sendiri. Masalahnya adalah ketika pekerjaan dangkal menguasai hampir seluruh waktu dan energi kita. Ketika ini terjadi, deep work tidak pernah benar-benar mendapat ruang. Banyak orang merasa tidak punya waktu untuk fokus, namun Newport mengajak kita melihat kenyataan dengan jujur. Seringkali, waktu itu ada, hanya saja tersembunyi di balik aktivitas yang mudah, aman secara sosial, dan memberi ilusi produktivitas.
Aturan keempat ini mengajak kita melakukan penyaringan yang sadar. Tidak semua tugas layak mendapat perhatian penuh. Tidak semua permintaan harus dijawab segera. Dan tidak semua pekerjaan harus diterima begitu saja. Newport memperkenalkan konsep time blocking, sebuah pendekatan di mana waktu dialokasikan secara sengaja untuk jenis pekerjaan tertentu. Waktu untuk deep work dilindungi dan diprioritaskan. Waktu untuk shallow work dibatasi dengan jelas. Pendekatan ini menuntut keberanian profesional. Keberanian untuk mengatakan tidak pada hal-hal tertentu. Keberanian untuk terlihat tidak selalu tersedia. Dan keberanian untuk menilai pekerjaan dari dampaknya, bukan dari kesibukannya. Newport juga menekankan bahwa bekerja secara mendalam bukan berarti bekerja tanpa henti. Justru sebaliknya, batas yang jelas antara kerja dan istirahat membuat fokus menjadi lebih tajam. Ketika kita berhenti bekerja, kita benar-benar berhenti. Dan ketika kita bekerja, kita hadir sepenuhnya. Aturan ini menutup bagian praktis deep work dengan satu pesan kuat, bahwa kualitas kerja tidak ditentukan oleh seberapa sibuk kita terlihat, melainkan oleh seberapa dalam kita berpikir dan berkarya. Dari sini, Cal Newport membawa kita ke bagian terakhir, sebuah penutup reflektif yang menempatkan deep work bukan hanya sebagai teknik kerja, melainkan sebagai pilihan hidup. Penutup. Deep work sebagai filosofi hidup. Di bagian akhir Deep Work, Cal Newport tidak menutup bukunya dengan daftar teknik tambahan. Ia justru mengajak kita mundur sejenak dan melihat gambaran yang lebih besar. Bahwa Deep Work bukan sekadar cara bekerja, melainkan cara menjalani hidup di dunia yang semakin terganggu. Newport menegaskan bahwa tantangan terbesar zaman ini bukan kekurangan informasi, melainkan kelebihan distraksi. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan untuk fokus menjadi bentuk perlawanan yang tenang, bukan perlawanan yang keras, melainkan keputusan sadar tentang bagaimana kita menggunakan perhatian. Deep Work mengajarkan kita bahwa perhatian adalah aset, terbatas, dan sangat berharga. Apa yang kita beri perhatian akan menentukan apa yang kita kuasai, apa yang kita hasilkan, dan pada akhirnya siapa diri kita. Newport juga menekankan bahwa deep work bukan berarti hidup menjadi sempit atau kaku. Justru sebaliknya, dengan bekerja secara mendalam, kita menciptakan ruang untuk istirahat yang lebih utuh, untuk relasi yang lebih hadir, dan untuk kehidupan yang lebih seimbang. Ketika pekerjaan selesai dengan kualitas tinggi, kita tidak perlu membawanya pulang dalam bentuk kecemasan. Ketika fokus dijaga, waktu luang kembali menjadi waktu yang benar-benar bebas. Di titik ini, deep work berubah menjadi praktik etis, sebuah sikap menghormati kapasitas berpikir manusia, sebuah cara menolak untuk hidup reaktif di bawah tekanan distraksi konstan. Newport tidak mengatakan bahwa semua orang harus hidup seperti pertapa. Ia juga tidak menuntut kesempurnaan fokus. Yang ia tawarkan adalah arah, bahwa di dunia yang mendorong kita untuk terus terpecah, memilih kedalaman adalah pilihan yang bermakna. Setiap kali kita melindungi satu jam fokus, setiap kali kita menolak distraksi yang tidak perlu, setiap kali kita memprioritaskan kualitas di atas kesibukan, kita sedang membangun kehidupan kerja yang lebih bernilai, dan mungkin kehidupan yang lebih bermakna. Dengan demikian, Deep Work tidak berakhir sebagai buku tentang produktivitas. Ia berakhir sebagai ajakan reflektif tentang bagaimana kita ingin bekerja, tentang bagaimana kita ingin berpikir, dan tentang bagaimana kita ingin hidup di dunia yang terus menarik perhatian kita ke segala arah.